Sore hari ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup dalam menggali kebutuhan konsumen. Pertama, mari kita bahas tentang pertanyaan terbuka atau open question. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan konsumen memberikan jawaban yang lebih panjang dan mendalam. Pertanyaan ini biasanya dimulai dengan kata-kata seperti bagaimana, mengapa, ceritakan tentang, atau apa pendapatmu tentang. Nah, contohnya gimana? Bagaimana pengalamanmu menggunakan produk ini? Atau ceritakan tentang masalah yang kamu hadapi saat mencari produk sejenis. Pertanyaan terbuka memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berbicara lebih banyak dan menjelaskan apa yang mereka pikirkan, rasakan, atau butuhkan. Dengan mendengarkan dengan seksama, kita dapat menggali informasi yang sangat berharga untuk memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pertanyaan tertutup atau closed question. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang meminta konsumen untuk memberikan jawaban singkat atau hanya memilih dari beberapa pilihan yang telah disediakan. Pertanyaan ini biasanya dimulai dengan kata-kata seperti apakah, siapa, kapan, atau berapa. Contohnya, apakah kamu lebih suka produk ini dalam warna hitam atau putih? Atau berapa banyak yang kamu bersedia bayar untuk produk ini? Pertanyaan tertutup membantu kita untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik dan jelas. Ini dapat membantu dalam mengumpulkan data yang lebih terstruktur dan membandingkan preferensi atau kebutuhan konsumen secara lebih efisien. Tapi, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu jenis pertanyaan yang lebih baik dari yang lain. Keduanya memiliki peran penting dalam menggali kebutuhan konsumen. Open question atau pertanyaan terbuka membantu kita memahami konsumen secara holistik, sedangkan pertanyaan tertutup atau closed question membantu kita mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Jadi, ketika berinteraksi dengan konsumen, pastikan untuk menggunakan kedua jenis pertanyaan ini dengan bijak. Mulailah dengan pertanyaan terbuka untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk berbicara lebih banyak, dan kemudian gunakan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Terakhir, jangan lupa untuk selalu mendengarkan dengan seksama dan mencatat apa yang dikatakan oleh konsumen. Hal ini akan membantu kita dalam memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik dan mengembangkan produk atau layanan yang dapat memenuhi harapan mereka. Itu penjelasan singkat tentang pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup dalam menggali kebutuhan konsumen. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Madani Ray. Bye.